Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kebaktian doa GKI Surabaya pada malam hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki bulan ke-8, bulan Agustus, Rabu yang pertama. Sungguh kita mengucap syukur 7 bulan lamanya Tuhan telah pimpin di tahun 2021. Dan biarlah rasa syukur itu kita terus-menerus ucapkan kepada Tuhan dengan segala hal yang kita boleh alami. Termasuk dalam kelemahan kita pun kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lelah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat pada
Benar saudara, kita tidak dapat jalan sendiri. Kalau kita sudah boleh melewati 7 bulan lamanya di tengah-tengah pandemi yang belum juga berakhir, malahan boleh dikatakan kok terus meningkat, ada varian baru. Karena itu saudara, hati yang selalu terarah kepada Tuhan dan selalu berdoa, Tuhan, aku tidak dapat jalan sendiri, sertailah aku, sertailah kami ya Tuhan. Biarlah hati yang demikian ada pada diri kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih Bapa, anugerah Tuhan yang besar buat kami. Kami percaya hati yang bersandar kepada Tuhan, karena kami tidak dapat jalan sendiri. Kalau Tuhan tidak memimpin kami, semuanya menjadi sia-sia. Bapa, karena itu kuatkan kami, tuntun kami dalam kebaktian doa di bulan yang ke-8. Biarlah kami boleh bersyukur kepadamu, melihat penyertaan-Mu ya Bapa, yang tak pernah berakhir atas kami. Bersyukur, berterima kasih, pimpinlah seluruh rangkaian doa kami ya Bapa, dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita nyanyikan KPPK 214, Mengikut Yesus Keputusanku.永不回头。
Saudara, betul, biarlah ini menjadi tekad kita bahwa kita akan selalu mengikuti Yesus, bahwa kita akan selalu beserta dengan Yesus. Biarlah Tuhan selalu menarik tangan kita dan kita selalu mau menyambut tangan Tuhan. Karena sudah tantangan apapun yang kita hadapi, kita harus terus mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita di muka bumi ini. Mari kita bersama-sama berdoa ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, bersyukur karena Engkau akan memimpin kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau sering yang menguatkan kami, Engkau sering yang menolong kami. Firman ketika dibaca betul-betul kami pahami dengan baik. Bersyukur Bapa, Engkau tolong hamba-Mu, Engkau tolong jemaat-Mu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11. Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Sekali lagi. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Saudara, jikalau saudara mau memahami lebih lanjut, silahkan setelah kebaktian doa selesai membaca pasal 2 ayat 11 ini sampai dengan pasal yang kedua ayat yang ke-23 ya, sampai selesai pasal 2. Saudara akan melihat bagaimana kejadian-kejadian di masa hakim-hakim ini. Saudara, tema kita hari ini adalah Israel ingkar janji. Setelah Yosua meninggal, setelah Yosua dipanggil Tuhan dan selesai dalam pekerjaan pelayanannya, saudara boleh dikatakan hampir 200 tahun lamanya orang Israel hidup di tanah perjanjian memiliki satu pola, yaitu menyeleweng dari Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat 11, Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Saudara, menyeleweng, menyembah Baal, bukan menyembah Allah. Saudara, ini mengalami terus-menerus siklus yang demikian selama 200 tahun. Israel dengan sangat menyedihkan tidak beribadah kepada Tuhan, mereka beribadah kepada para Baal, tidak patuh, lalu kemudian mereka ditindas dan kemudian mereka dibebaskan. Siklus ini terjadi berulang-ulang selama 200 tahun. Jadi polanya demikian, saudara. Mereka menyembah Baal, meninggalkan Tuhan, lalu saudara, mereka mengikuti ilah-ilah bangsa lain yang ada di tanah perjanjian. Saudara, karena itu saudara dikatakan mereka berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga dengan demikian membangkitkan amarah Tuhan. Sehingga yang kedua kemudian Tuhan menyerahkan mereka kepada para penjarah, kepada para perampok yang mengalahkan mereka, yang menindas mereka. Penjarah perampok ini bisa dari bangsa Amon, bisa dari bangsa Kanaan, bisa dari bangsa Filistin, dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Saudara, ketika mereka ditindas, ketika mereka diserahkan kepada para penjara ini, saudara, lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan.
mereka mohon pertolongan Tuhan. Lalu saudara, Tuhan mengangkat hakim-hakim, ini yang ketiga. Tuhan mengangkat hakim-hakim untuk membebaskan mereka dari para penindas, dari para penjara, dari para perampok ini. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini terus berulang-ulang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim. Jikalau saudara membaca kitab Hakim-Hakim, saudara akan menemukan ini. Jadi ada tiga kejadian yang terus-menerus berulang. Ya, Israel menyembah para Baal, membangkitkan murka Tuhan, lalu mereka ditindas oleh para penjara, para perampok, dari orang-orang sekitarnya, dari bangsa-bangsa lain. Lalu kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan ketiga Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Saudara, ketika Tuhan membangkitkan hakim-hakim, maka mereka dibebaskan. Nah, berulang kembali, ya. Selama hakim itu masih hidup, aman. Tapi ketika hakim itu sudah mati, mereka kembali lagi beribadah kepada para Baal, membuat murka Tuhan, lalu datang lagi perampok, penindas, penjara. Lalu saudara, mereka dijajah istilahnya. Lalu kemudian mereka berseru-seru pada Tuhan, Tuhan bangkitin hakim lagi, gitu ya. Lalu keadaan aman. Setelah hakim itu selesai meninggal dunia, maka mereka beribadah lagi kepada para Allah lain, para Baal. Kemudian datang penindasan, lalu mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan bangkitin lagi hakim, dan seterusnya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ini keadaan yang sungguh-sungguh rutinitas yang membosankan. Rutinitas yang betul-betul sangat menyebalkan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena itulah ketika berulang-ulang terjadi selama 200 tahun lamanya. Nah saudara, kita akan belajar mengenai fungsi dari hakim-hakim tersebut. Kita sungguh bersyukur saudara, hakim-hakim telah dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, di dalam kitab para hakim-hakim ini ada beberapa hakim yang memerintah atas Israel. Nah saudara, fungsi hakim tentu kita harus pahami dengan baik. Yang pertama adalah fungsinya untuk memimpin peperangan. Jadi bersifat militer. Oleh karena mereka dijarah, mereka ditindas, mereka dirampok, ya, bangsa Israel itu. Maka Tuhan membangkitkan hakim, ya, hakim-hakim supaya mereka memimpin peperangan melawan para penindas, melawan para penjara, melawan para perampok tersebut. Saudara, kalau saudara memperhatikan kitab hakim-hakim, berbagai macam hakim punya keistimewaan. Saudara, seperti Ehud, hakim Ehud membebaskan Israel dari orang-orang Moab. Apa keistimewaannya? Ehud itu ahli berperang dalam membawa pedang yang cukup panjang, ya, kira-kira 1 meteran. Kemudian pedang itu bermata 2 dan pedang itu menjadi keunikan di dalam keahlian dari hakim Ehud. Kalau saudara membaca kitab hakim-hakim, kemudian Tuhan membangkitkan hakim Deborah. Deborah adalah seorang perempuan. Boleh katakan dia adalah hakim satu-satunya perempuan. Dia dibangkitkan untuk melawan orang-orang Kanaan yang datang menindas, merampas, merampok, melakukan penganiayaan atas orang-orang Israel. Walaupun pada waktu itu ada seorang laki-laki yang bernama Barak yang sebetulnya juga punya jiwa kepemimpinan. Tetapi karena Tuhan membangkitkan Deborah dan Barak tidak mau, akhirnya Deborah yang dipakai oleh Tuhan. Kemudian ada seorang Gideon, ya, Gideon melawan orang-orang Midian. Gideon punya keunikan tersendiri, saudara, ya, oleh karena dia meminta mujizat-mujizat dari Tuhan yang sangat unik. Nah, saudara, Gideon ini juga sangat unik sekali dalam memimpin pasukan Israel yang dipilih dengan sangat strategis
dengan sangat ketat sekali. Yang memilih orang-orang yang sungguh-sungguh sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang tentara yang berintegritas. Nah saudara, kemudian Yefta. Yefta memimpin orang Israel untuk melawan orang-orang Amon. Yefta, walaupun dia juga adalah sebetulnya juga pemimpin gerombolan, tetapi akhirnya Yefta dipanggil oleh Tuhan memimpin membebaskan Israel. Kemudian saudara, yang terakhir yang saya berikan contoh adalah Simson. Simson memimpin Israel melawan orang-orang Filistin. Dan Simson punya keunikan kekuatannya sebagai seorang nazir. Oleh karena rambutnya tidak boleh dipotong. Disitulah kekuatan yang dimiliki oleh Simson dalam melawan orang-orang Filistin. Jadi saudara, kalau saudara perhatikan hakim-hakim, semua hakim punya ciri khas dalam kepemimpinan militernya, peperangannya. Inilah cara Tuhan. Tidak satu pola, tetapi pola yang bermacam-macam. Saudara, di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Saudara, kalau orang mengatakan ada mujizat-mujizat, saudara perhatikan Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan para rasul, saudara perhatikan para nabi, mujizatnya bermacam-macam. Saudara, ini menunjukkan akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Begitu pula pada waktu Musa membebaskan Israel dari tanah Mesir, ada 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Mesir. Orang Mesir sihir Mesir hanya bisa melakukan 2 mujizat tanda petik. 2 yang pertama, mujizat pertama dan kedua. Air jadi darah dan keluar kata-kata dari sungai, dari air. Hanya itu saja. Setelah itu sihir Mesir tidak bisa melakukannya. Saudara, di sini saudara dan saya sebagai orang Kristen harus jeli. Ada orang-orang yang mengaku katanya punya mujizat-mujizat, tetapi polanya tertentu, polanya hanya 1-2 macam. Itu jelas, saudara, itu jelas bukan dari Tuhan. Apalagi sangat bersandar kepada benda-benda tertentu. Itu bahaya sekali. Itu kemungkinan bukan dari Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara mempelajari ini firman Tuhan dengan jelas, mempelajari firman Tuhan dengan jeli, dengan pikiran yang dibuka, diterangi oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya tidak mudah ditipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan. Nah saudara, ini yang pertama, para hakim-hakim dalam kepemimpinan militer mereka, bagaimana kekuatan dan ciri khas mereka. Yang kedua saudara, mereka juga sebagai pemimpin spiritual. Memimpin untuk beriman kepada Tuhan, memimpin di dalam tuntunan Roh Kudus atas mereka. Saudara, sekalipun memang mereka memiliki cara-cara yang unik di dalamnya, saudara, tidak apa-apa, karena memang Tuhan melihat sampai kedalaman hati mereka, melihat sampai kepada cara berpikir mereka. Apakah mereka sungguh-sungguh bergantung pada Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh berpikir hanya untuk Tuhan? Nah inilah yang saudara dan saya harus pahami dengan baik. Saudara, di dalam kerohanian seseorang, kita tidak boleh menjudge mereka. Kerohanian setiap orang, Tuhan memberikan iman menurut ukuran yang dikaruniakan Tuhan buat masing-masing. Dan bagaimana setiap anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan imannya, di situ ada pertumbuhan-pertumbuhan yang Tuhan kerjakan. Saudara, ada yang 5 tahun jadi Kristen sudah kelihatan dewasa. Ada yang 10 tahun jadi Kristen masih kelihatan seperti anak kecil. Nah saudara, kita tidak bisa menghakimi, biarlah semuanya ya berjalan sesuai dengan iman kerohanian masing-masing. Tetapi saudara, yang terpenting adalah
Tuhan melihat hati mereka, Tuhan melihat mengetahui cara pikir mereka. Begitu pula dengan para hakim-hakim. Masing-masing ada keunikan. Seperti kita lihat Gideon, sudah unik sekali minta mujizat dari Tuhan. Ada dua macam yang saling terbalik, ya. Saudara, kulit domba ditaruh di halaman. Minta Tuhan kalau pagi-pagi turun embun, tapi kulit itu kering, tidak ada embun. Besoknya minta lagi, saudara. Hanya kulit itu yang berembun, tanah sekitar menjadi kering. Mujizat Tuhan bisa lakukan. Ya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan itu Gideon. Bahkan memilih tentara dan akhirnya dipakai hanya 300 orang. Saudara, iman kerohanian masing-masing termasuk Simson yang sangat unik itu Tuhan pakai. Tuhan pakai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang jelas Tuhan menilai sampai kedalaman hati dan kedalaman pikiran setiap hakim, setiap anak Tuhan, bagaimana bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, namanya saja hakim, maka fungsinya adalah mengadili. Mengadili, menyelesaikan masalah-masalah, perkara-perkara yang terjadi di antara orang Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah fungsi hakim-hakim di mana ada keunikan yang luar biasa. Nah, saudara, dari zaman hakim-hakim ini selama 200 tahun kita sadari satu hal, hukum dan ketertiban belum ada. Jadi orang Israel menggantungkan sepenuhnya kepada para hakim pada waktu mereka hidup dan memerintah. Karena tidak ada aturan, tidak ada hukum, maka sudah berulang kali disebut, boleh dikatakan 2 kali disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim, bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tidak ada raja di antara orang Israel. Dan kemudian 2 kali disebutkan, oleh karena tidak ada raja, maka setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Saudara, karena tidak ada aturan, karena tidak ada hukum, maka orang Israel tercerai-berai. Semua melakukan apa yang dianggapnya benar menurut dirinya sendiri. Saudara, ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Karena itulah saudara, ketika Tuhan membangkitkan hakim, semuanya bisa teratur menjadi baik. Tapi hakim itu sudah lewat menjadi berantakan kembali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah berulang kali orang Israel ingkar janji. Ingkar janji. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita bersyukur. Tuhan masih berikan kesempatan kepada Israel. Tuhan masih tolong orang Israel. Tuhan masih bangkitkan hakim-hakim bagi mereka. Nah, nantinya akan memasuki zaman raja-raja. Sebelumnya ada Nabi Samuel. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan atas umat Israel. Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Tetapi umat Israel selalu mendukakan hati Tuhan. Tetapi saudara, kita sebagai gereja, mari kita belajar dari sejarah Israel. Jangan mendukakan hati Tuhan dalam hidup kita. Bersandarlah selalu kepada Tuhan hari lepas hari. Setialah, minta Tuhan pegang tangan kita supaya kita setia kepada Tuhan sehingga kita tidak ingkar janji. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyatakan umat yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Sehingga saudara saya dan saya menjadi pengikut Yesus
kita terus memegang tangan Tuhan, kita terus dipegang oleh tangan Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sehingga kita boleh menjalani kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu Bapa yang telah kami dengar. Sertailah seluruh jemaat-Mu agar belajar, betul-betul belajar. Jangan sampai menjadi ingkar janji. Seperti contoh bangsa Israel yang tidak patut ditiru ini. Tuhan, tetapi kami bersyukur Engkau setia, Engkau tidak pernah ingkar janji. Dan Engkau telah menyediakan Yesus Kristus bagi kami. Sungguh bersyukur Bapa. Berkatilah kebenaran firman yang telah kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan KPPK 214, Mengikut Yesus Keputusanku.
Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, tidak ingkar janji, taat kepada firman Tuhan. Jangan selalu berpikir, oh saya kan manusia yang lemah, oh saya kan memang masih hidup dalam kedagingan yang berdosa. Tuhan pasti maha tahulah, Tuhan sangat berperasaan, Tuhan sangat mengerti saya lah, karena Tuhan juga sudah menjadi manusia. Saudara, semua alasan-alasan itu jangan kita pakai di dalamnya. Tuhan tahu kita sungguh-sungguh atau tidak dalam pertobatan kita. Kita sungguh-sungguh atau tidak dalam menjalani kerohanian kita, iman kita. Mari kita berdoa. Tolonglah ya Bapa jemaat-Mu GKI Surabaya sebagai anak-anak Tuhan, agar boleh taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tidak ingkar janji ya Bapa. Mari tolong ya Tuhan, karena Engkau tahu bagaimana keadaan kami satu demi satu. Jangan sampai kami berpikir, saya kan manusia yang lemah, saya kan masih orang berdosa, masih hidup dalam daging. Tuhan kan sangat mengerti bagaimana keadaan diri saya. Tuhan pasti juga maha pengampun, kan pengampunan Tuhan begitu besar. Tuhan tolong supaya jangan ada alasan-alasan demikian di dalam diri kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bukakan pengertian kami, karena kami tahu bahwa Tuhan menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Apakah kami mencobai Tuhan, ataukah kami bersungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan di dalam pertobatan-pertobatan kami. Ya Bapa Surgawi, Engkau sertai dan pimpin ya Tuhan. Terima kasih, dengar doa kami. Mari kita bersyukur untuk pengurus baru yang sudah dilantik. Kita berdoa agar pengurus bisa melayani dengan baik. Kita berdoa agar gereja Tuhan GKI Surabaya ke depan sungguh-sungguh Tuhan akan pakai dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Bersyukur Bapak untuk pengurus baru yang sudah dilantik 1 Agustus kemarin. Sertailah para pengurus punya kesatuan hati, punya kesungguhan melayani Tuhan. Tolonglah kehidupan mereka ya Bapak, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tolonglah juga keluarga mereka agar mereka boleh menjadi panutan bagi setiap jemaat yang ada. Sungguh bersyukur, sungguh berterima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh saudara kami, 15 orang saudara kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk kelas katekisasi yang akan dimulai besok hari Kamis jam 7 malam. Doakanlah supaya mereka yang ikut katekisasi, baik yang akan dibaptis dewasa, yang akan disidi, agar mereka bersungguh-sungguh bisa mengenal pemahaman firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa bersama. Berdoa Bapak untuk besok akan dimulai kelas katekisasi jam 7 malam. Bapak sertailah saudara kami yang akan mengikuti kelas katekisasi ini. Biarlah mereka boleh memahami dasar-dasar iman Kristen yang sungguh-sungguh. Bapak kiranya Engkau juga tolong agar mereka boleh siap hati. Ya mereka yang akan dibaptis dewasa, yang akan disidi, diteguhkan imannya. Bapak biarlah Engkau sendiri yang menyertai sehingga bisa ikut dengan setia sampai selesai dan bulan Desember boleh menerima sakramen baptisan dan sidi. Terima kasih ya Bapak, Kau sertai hamba-Mu yang akan memimpin katekisasi, berikanlah kekuatan, berikanlah pertolongan ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk kehidupan kita sekalian. Mohon anugerah Tuhan, kesehatan kita juga, supaya kita berhati-hati, kita ikut protokol kesehatan. Jangan berpikir saudara dan saya sudah divaksin maka kebal dari virus. Saudara, taatilah, patuhilah
semua anjuran dari pemerintah dan anjuran dari para dokter, para ahli medis bahwa kita itu lemah, bisa mudah diserang oleh virus yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa Bapa, Kau tolong kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Tolonglah ya Bapa kesehatan kami di tengah-tengah pandemi yang belum reda juga. Mohon anugerah-Mu ya Bapa, beri kami kesehatan, kekuatan, tapi tolong kami taat pada protokol kesehatan yang sudah didengungkan, dianjurkan pemerintah kami. Bahkan juga dipahami, diketahui dengan jelas oleh para ahli dokter, para medis, bahwa tubuh manusia sangat rentan untuk terinfeksi oleh virus yang sedang berkembang ini. Mohon pimpinan-Mu ya Bapa kepada kami untuk tidak mencobai Tuhan di dalam hal kesehatan kami semua. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terus doakan vaksinasi agar pemerintah sungguh-sungguh serius, sehingga dengan vaksinasi yang semakin banyak, maka terjadi kekebalan komunitas, kekebalan rakyat Indonesia di dalamnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mau berdoa untuk vaksinasi ya Bapak, kami serahkan kepadamu, sertailah supaya vaksinasi boleh digalakkan oleh pemerintah kami, ketersediaan vaksin juga Tuhan tolong, jauhkan dari orang-orang yang mau mengambil keuntungan sehingga tidak melaksanakan vaksin kepada masyarakat. Tuhan tolonglah jauhkan dari orang-orang yang mau berbuat curang, yang mau korupsi terhadap vaksin ini. Kami serahkan kepadamu ya Bapak, terima kasih. Kami harapkan bulan Agustus atau akhir bulan Agustus atau awal September ya Bapak, banyak masyarakat Indonesia sudah mendapatkan vaksin sehingga terjadi kekebalan tubuh di tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doakan saudara untuk PPKM yang masih terus dijalankan. Memang ada berbagai macam level. Tapi tolong doakan supaya masyarakat betul-betul taat kepada anjuran pemerintah. Semua orang, walaupun memang begitu sulit dalam hal ekonomi, tapi semuanya juga bisa mengencangkan ikat pinggang. Semuanya diberi hikmat untuk taat kepada pemerintah kita. Kita bersyukur ada pemerintahan sehingga bisa mengatur dengan baik apa yang harus dilakukan semuanya. Mari kita berdoa. Berdoa untuk rakyat Indonesia ya Bapak, supaya mau taat aturan di tengah-tengah pandemi. PPKM yang masih dijalankan, agar ya Tuhan di level apapun semuanya taat, baik rakyat biasa, pedagang, pebisnis, pekerja, kantor-kantor, Bapak semuanya taat aturan yang ada. Karena pemerintahan itu diadakan, pemerintahan itu memang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga hukum bisa ditegakkan, sehingga masyarakat bisa tahu aturan-aturan. Tolonglah Bapak hanya dengan gotong royong seluruh masyarakat, elemen-elemen yang ada, maka pandemi bisa dilewati dengan baik. Tolonglah Bapak supaya orang yang berlebih juga mau membagi kepada orang yang kekurangan. Dengan demikian ya Bapak, setiap orang tidak menjadi khawatir, tetapi setiap orang bisa saling menopang, saling menunjang. Sertailah ya Bapak kondisi negara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, doakanlah para jaksa, para hakim, polisi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, supaya mereka betul-betul menegakkan hukum di Indonesia. Juga bahkan peranan para pengacara-pengacara agar pengacara bertindak, berprofesi jujur dalam memahami penegakan keadilan. Mari kita berdoa bersama. Kami berdoa Bapak untuk penegakan hukum di Indonesia. Bersyukur karena ada
berbagai lembaga-lembaga negara untuk menegakkan hukum. Bersyukur untuk kejaksaan Indonesia. Bersyukur untuk kehakiman. Bersyukur untuk kepolisian. Bersyukur untuk Mahkamah Agung. Bersyukur untuk Mahkamah Konstitusi ya Bapak. Bersyukur juga untuk pengacara-pengacara yang ada. Supaya dengan demikian ya Bapak, ketika hukum ditegakkan di Indonesia, betul-betul bersifat adil di dalamnya. Jangan sampai ya Tuhan mereka yang memang harusnya menegakkan hukum, akhirnya menyimpangkan hukum. Tuhan tolonglah supaya dengan demikian hukum yang ditegakkan menjadikan negara menjadi tertib. Masyarakat menjadi percaya bahwa penegakan hukum bersifat adil adanya. Bapa, kiranya Engkau menolong memberkati negara kami Indonesia di dalam penegakan hukum. Bapa, terima kasih Kau telah menyertai seluruh rangkaian doa kami dari awal sampai akhir. Kiranya Bapa Engkau sedang memberkati dan menyertai seluruh jemaat-Mu satu demi satu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian kebaktian doa selesai. Saat teduh Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri.